jika Anda ingin mempercepat terjadinya doa, jika Anda ingin mempercepat terkabulnya doa, jika Anda ingin mempercepat terwujudnya impian, dan jika Anda ingin mempercepat berubahnya nasib, maka inilah pokok-pokoknya. Seperti yang dipaparkan panjang lebar di video sebelumnya, sampaikan impian itu kepada orang-orang terdekat, terutama sepasang bidadari, kemudian, selaraskan. Bagi pemula, cukup miliki satu impian besar, jangan miliki dua impian besar dalam waktu bersamaan. Bayangkan impian itu, kemudian berpura-pura seolah-olah itu sedang terjadi, teruslah berpura-pura sampai itu benar-benar terjadi, seperti pepatah China yang berbunyi, Nong Jia Cheng Zhen, main-main jadi sungguhan. Tetapkan kapan impian itu akan terjadi dan perjelas semuanya. Lakukan ini berulang-ulang, lebih banyak lagi, bagi pemula, positifkan kata-kata, lalu, batinkan kata-kata itu. Terapkan 7Y. Apa itu? Yakin, 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 yakin. Pantaskan diri, dengan izinnya, itu saja sudah cukup untuk mempercepat terwujudnya impian Anda. Tapi, jika Anda bersikeras ingin semuanya terwujud dalam 99 hari atau kurang, maka berdayakanlah keajaiban-keajaiban yang lain. Baiklah, baiklah. Kalau pada bagian sebelumnya saya sudah membahas tentang menyelaraskan impian, maka pada bagian berikutnya saya akan membahas tentang menetapkan kapan itu akan terjadi, memperjelas semuanya, dan memantaskan diri. Menetapkan kapan memperjelas semuanya sebelumnya, simak dulu yang satu ini. Katakanlah Anda seorang kakak, yang mempunyai seorang adik yang sedang kuliah. Kalau adik Anda tidak berani menyebutkan kapan kuliahnya bakal kelar, berarti ia tidak serius dengan kuliahnya. Katakanlah Anda seorang wanita, yang mempunyai seorang teman dekat pria. Kalau teman dekat pria Anda itu tidak berani menyebutkan kapan ia bakal melamar, berarti ia tidak serius untuk melamar Anda. Saran saya, ganti segera. Katakanlah Anda seorang direktur, yang mempunyai seorang manajer. Kalau manajer itu tidak berani menyebutkan kapan proyeknya bakal kelar, berarti ia tidak serius dengan proyeknya. Saran saya, ganti segera. Kalau Anda tidak berani menyebutkan kapan Anda akan berangkat ke Tanah Suci, berarti Anda tidak serius pergi ke Tanah Suci. Kalau Anda tidak berani menyebutkan kapan Anda akan berhenti kerja dan memulai usaha, berarti Anda tidak serius ingin punya usaha. Kalau Anda tidak berani menyebutkan kapan Anda akan menulis buku, berarti Anda tidak serius menulis buku. Di atas segalanya, jika Anda memiliki impian, jika Anda serius ingin mewujudkannya, maka salah satu syaratnya adalah Anda harus menetapkan kapan itu akan terjadi. Sudahlah, jangan banyak cincong. Tetapkan saja, tidak peduli apakah Anda sudah mampu atau belum. Pada saat itu, Wong, menetapkan kapan itu tidak dipungut bayaran kok, semakin jelas, semakin baik. Saya ulangi, semakin jelas, semakin baik. Misalkan saja, seseorang berkata, saya ingin omset naik, benar itu terjadi. Tapi cuma naik Rp5.000. Halah, kekecilan. Kemudian ia berkata lagi, saya ingin omset naik menjadi Rp50 juta, benar itu terjadi. Tapi naiknya 20 tahun kemudian. Halah, kelamaan. Mestinya ia berkata, saya ingin omset naik menjadi Rp50 juta mulai Juli tahun 2010 jadi, jelas berapanya, jelas kapannya. Cobalah ke travel agent dan bilanglah, pesan tiket ya. Apa yang akan Anda dapatkan? Tidak ada? Nah, akan lain ceritanya kalau Anda memesan tiket dengan sangat jelas. Untuk kapan? Tanggal berapa? Jam berapa? Ke kota mana? Pesawat apa? Kelas apa? Cara bayar seperti apa? Dan untuk berapa orang? Begitulah, semakin jelas, semakin baik. Ini pula yang saya lakukan ketika saya memiliki impian untuk kuliah ke luar negeri. Padahal waktu itu keluarga saya hidup serba berkekurangan. Membeli rumah, memiliki bisnis TK, memiliki bisnis properti. Bertemu dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional yang masing-masing adalah nomor satu di bidangnya. Padahal waktu itu saya hanyalah seorang pemula yang tinggal di Batam. Menjadi penulis buku, pembicara seminar, dan keliling Indonesia di usia 20-an. Mengarang lagu, membuat klip, dan merilis album. Padahal saya sama sekali tidak mengerti do re mi, instrumen musik, dan industri rekaman, melamar dan menikah. Dengan kata lain, saya tetapkan kapan itu akan terjadi, dan yang tidak kalah pentingnya, saya perjelas semuanya. Teori ini dikutip dari buku Keajaiban Rizki, yang dikarang oleh Ivo Santosa.